Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Gibran Al-Husaini. Saya dari kelas A akan menjelaskan pengertian kias menurut Profesor Dr. Haji Ahmad Jazuli dan Profesor Dr. Nurul Ain MA dalam bukunya Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam menjelaskan bahwa kias ialah mempersamakan hukum sesuatu kasus yang tidak dinaskan dengan hukum kasus lain yang dinaskan karena persamaan ilat hukum. Namun apabila diperhatikan unsur-unsur pokok di dalam kias yaitu ashal, cabang, hukum ashal, dan ilat, Imam Syafi'i mengatakan tentang kias sebagai berikut. Setiap kejadian peristiwa yang terjadi dalam seorang muslim pasti ada hukumnya dan ia wajib mengikuti nas. Apabila ada nasnya dan apabila tidak ada nasnya dicari dan dari permasalahannya dilihatnya di atas jalan yang benar dengan ijtihad, dan ijtihad itu adalah kias. Kias sebagai metodologi penetapan hukum Islam, hasanah Islam dalam bidang hukum yang merupakan pemecah segala problematika yang berkaitan dengan perbuatan manusia hingga akhir zaman, di mana Al-Quran sudah tidak diturunkan lagi dan Nabi sebagai pembawa risalah telah tiada yang baik Al-Quran maupun Al-Hadis sebagai sumber hukum, maka telah meniscayakan adanya kias sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam setelah ijma' sahabat. Kias dalam hal ini memiliki nas yang kuat dalam menjadikan kias sebagai metodologi dalam penetapan hukum dalam Islam. Rukun dan syarat kias. 1. Ashal. Ashal yaitu sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengkiaskan. Di dalam istilah ushul disebut ashal atau makis alih atau musyabbah bin. Ashal sebagai rukun kias menurut sebagian ahli usul adalah nas baik dari Al-Quran maupun Al-Sunnah bahkan Al-Ijma'. Karena berbicara kias adalah pembicaraan tentang sumber pokok, maka syarat ashal dalam kias adalah harus berasal dari nas Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. 2. Far'u, cabang, yaitu sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya yang diserupakan atau dikiaskan. Di dalam istilah usul disebut al-far atau al-makis atau al-musyabbah. Di dalam far'u, cabang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Cabang tidak mempunyai hukum yang tersendiri. Ilat yang ada pada cabang harus sama dengan ilat yang ada pada ashal. Cabang tidak lebih dahulu ada daripada ashal. Hukum cabang harus sama dengan hukum ashal. 3. Hukum ashal. Hukum ashal yaitu hukum syara' yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum pula bagi cabang. Syarat dari hukum ashal adalah sebagian berikut. Hukum ashal harus merupakan hukum syara' yang amaliyah. Hukum ashal harus ma'kul al-makna dalam arti penyariatan rasional. Hukum ashal bukan hukum yang khusus. Sesuatu hukum ashal bisa merupakan hukum khusus dalam 2 keadaan. 4 ilat, yaitu sebab yang menyambungkan pokok dengan cabangnya. Maka berbicara tentang kias akan lebih banyak berbicara tentang ilat hukum ini. Ilat adalah sesuatu atau sifat yang ada pada ashal yang menjadi landasan atau sebab adanya hukum pada cabang-cabang, atau dengan kata lain ilat adalah sesuatu sifat yang nyata dan tertentu yang bertalian munasabah dengan ada atau tidak ada hukum. Macam-macam kias. 1. Pembagian kias dilihat dari segi kekuatan ilat yang terdapat pada furu' yang dibandingkan pada ilat yang terdapat pada ashal. Kias aulawi.
yaitu kias yang berlakunya hukum pada furu' lebih kuat dari pemberlakuan hukum pada ashal karena kekuatan ilat pada furu'. Kias musyawi, yaitu kias yang kekuatan hukum pada furu' sama dengan kekuatan hukum pada ashal dikarenakan kekuatan ilatnya sama. Kias al-adna, yaitu kias di mana ilat yang terdapat pada furu' atau cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam ashal atau pokok. 2. Pembagian kias dari segi kejelasan ilatnya. Kias dari segi kejelasan ilatnya terbagi ke dalam dua macam. A. Kias jalil, yaitu kias yang ilatnya ditetapkan dalam nas bersama dengan penetapan hukum ashal, atau tidak ditetapkan ilat itu dalam nas namun titik perbedaan antara ashal dengan furu' dipastikan tidak ada pengaruhnya. B. Kias kahfi, yaitu kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas, maksudnya adalah dengan diistinbatkan dari hukum ashal yang memungkinkan kedudukan ilatnya bersifat zanni. 3. Pembagian kias dari segi keserasian ilatnya dengan hukum. Berdasarkan keserasian ilatnya dengan hukum, kias terbagi ke dalam dua bagian. A. Kias mu'atsir, yaitu kias yang ilat penghubung antara ashal dan furu' ditetapkan dengan nas yang syarih atau ijma', atau kias yang ain sifat yang menghubungkan ashal dengan furu' berpengaruh terhadap ain hukum. B. Kias mulaim, yaitu kias yang ilat hukum ashal dalam hubungan dengan hukum haram adalah dalam bentuk munasib mulaim. 4. Pembagian kias dalam segi dijelaskan atau tidak ilat pada kias itu terbagi 3. A. Kias makna atau kias dalam makna ashal, yaitu kias yang meskipun ilatnya tidak dijelaskan dalam kias, namun antara ashal dengan furu' tidak dapat dibedakan sehingga furu' tersebut seolah-olah ashal itu sendiri. B. Kias ilat, yaitu kias yang ilatnya dijelaskan dan ilat tersebut merupakan pendorong bagi berlakunya hukum ashal. C. Kias dilalah adalah kias yang ilatnya bukan pendorong bagi penetapan hukum itu sendiri, namun ia merupakan keharusan bagi ilat yang memberi petunjuk akan adanya ilat. Pembagian kias dari segi metode masalik yang digunakan dalam ashal dan furu'. Hal ini terbagi kepada 4 macam, yaitu A. Kias ikhalal, yaitu kias yang ilat hukumnya ditetapkan melalui metode munasabah dan ikhalah. B. Kias syabah, yaitu kias yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode syabah. C. Kias sabru, yaitu kias yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode sabru wa taksim. D. Kias dorot, yaitu kias yang ilat hukum asalnya ditetapkan melalui metode dorot. Kedudukan kias dalam hukum Islam. 1. Kias sebagai sumber hukum Islam berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kias dalam pembahasan sebelum dapat diambil benang merahnya bahwa pada dasarnya kias adalah penarikan kesimpulan atau inferensi dari suatu masalah hukum yang telah ditentukan hukumnya oleh nas, Al-Quran atau As-Sunnah, untuk suatu masalah hukum yang belum ditentukan hukumnya oleh nas, karena di antara dua masalah hukum tersebut terdapat makna homonim yang disebut ilat. 2. Kias sebagai metode penggalian hukum ijtihad. Menurut Imam Syafi'i, kias sama dengan ijtihad. Kias dan ijtihad adalah lafadz yang mempunyai makna yang sama. Berdasarkan pendapat seperti inilah kiranya Asy-Syafi'i membentuk istihsan, al-maslahah, al-mursalah, dan lain sebagainya dalam hal yang berkaitan dengan masalah syariah yang tidak dapat diketahui akal, seperti bagaimana mengetahui analogi dari rincian cara berterima kasih kepada Tuhan. Ijtihad diperlukan dalam rangka mencari hal-hal yang mengganggu kemaslahatan al-syalah bagi manusia atas dasar dugaan yang kuat, ghalib azan,
dan pemahaman seorang mujtahid atas dalil Asy-Syam'i. Yang dimaksud dengan kemaslahatan di sini adalah semua hal yang akan membawa manusia kepada ketaatan dan yang akan menjauhkan manusia dari maksiat. Terakhir dapat saya simpulkan bahwa qiyas adalah mempersamakan suatu hukum atau satu peristiwa yang tidak ada nasnya dengan suatu peristiwa yang sudah ada nasnya, lantaran ada persamaan ilat hukumnya dari kedua peristiwa tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.